Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat berjumpa kembali di Math is Fun. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan akar-akar pada persamaan kuadrat dengan cara menfaktorkan. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah seperti ini. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Di mana syaratnya A tidak boleh sama dengan 0. Mengapa? Karena kalau A-nya sama dengan 0, maka persamaan ini bukan persamaan kuadrat lagi. Menjadi persamaan linear. Karena di sininya menjadi 0. Ya. Kemudian ada istilah yang namanya akar-akar persamaan kuadrat. Yang ini artinya adalah nilai X pada persamaan kuadrat. Contohnya di sini, ada persamaan kuadrat berbentuk X kuadrat ditambah 4X dikurangi 12 sama dengan 0. Memiliki dua buah akar, yaitu X1-nya adalah negatif 6 dan X2-nya adalah 2. Ini pemberian nama saja X1 dan X2, karena di sini ada dua buah akar. Ya. Ini boleh dibalik menjadi X2-nya adalah min 6, X1-nya adalah 2. Ya. Nah, di sini memiliki dua buah akar, nilainya min 6 dan 2. Mengapa? Karena jika nilai X1 sama dengan min 6 atau X2 sama dengan 2, disubstitusikan ke persamaan kuadrat, ya, yang ini X kuadrat tambah 4X min 12 sama dengan 0, maka hasilnya akan memenuhi atau benar. Kita coba substitusikan untuk X1 dulu, yang nilainya min 6. Substitusikan ke persamaan kuadrat ini, ya. Kemudian hasilnya menjadi min 6 dikuadratkan ditambah 4 kali min 6 dikurangi 12. Hasilnya adalah seperti ini, 36 kurang 24 kurang 12. Nah, ini kita jumlahkan, ternyata hasilnya adalah 0, berarti benar. Dengan cara yang sama, kita juga coba buktikan untuk X2-nya, yang nilainya adalah 2. Didapat 2 pangkat 2 ditambah 4 kali 2 dikurangi 12. Kemudian kalau dijumlahkan, hasilnya menjadi 0. Sama ruas kiri dengan ruas kanan. Memenuhi atau benar. Nah, di sini artinya nilai X sama dengan min 6 dan X sama dengan 2 itu adalah nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat ini. Namanya min 6 dan 2 adalah akar-akar persamaan kuadrat ini. Menentukan akar-akar persamaan kuadrat untuk video kali ini adalah dengan cara menfaktorkan. Sebelumnya kita harus tahu dulu ya istilah dari faktor. Sebelum ke faktor persamaan kuadrat, kita coba dulu faktor pada bilangan. Contohnya bilangannya adalah 18 ya. 18 itu merupakan hasil kali 18 dikali 1. Maka 18 dan 1 merupakan faktor dari 18. Adakah bilangan yang lain? Ya, ada, yaitu 9 dikali 2. Maka 9 dan 2 adalah faktor dari 18. Kemudian ada lagi bilangan pengali, yaitu 6 kali 3, sehingga hasilnya sama 18. 6 dan 3 adalah faktor untuk 18. Nah, sekarang untuk faktor pada persamaan kuadrat. Contohnya, persamaan kuadratnya ini. Ini kalau difaktorkan, menjadi bentuk seperti ini. X ditambah 6 dan X dikurangi 2. Kenapa disebut faktor? Karena X ditambah 6 kalau dikali X dikurangi 2 hasilnya menjadi ini. Maka X tambah 6 dan X dikurangi 2 adalah faktor-faktor persamaan kuadrat ini. Kita coba buktikan ya. X ditambah 6 dikali X dikurangi 2, kita kalikan. X dikali X hasilnya adalah X kuadrat. Kemudian X dikali min 2 hasilnya adalah min 2X. Kemudian 6 dikali X hasilnya adalah ditambah 6X. Dan selanjutnya 6 dikali min 2 adalah min 12. Sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan. X kuadrat dikurangi 2X tambah 6X. Ini hasilnya 4X dikurangi 12 sama dengan 0. Terbukti ini adalah persamaan kuadratnya. Jadi hasil kali faktornya itu didapat persamaan kuadrat asal.
Soal yang pertama adalah menentukan akar-akar persamaan kuadrat, di mana persamaan kuadratnya adalah x kuadrat ditambah 6x tambah 8 sama dengan 0. Nah, di sini kata kuncinya itu adalah di sini, plus. Tanda plus itu artinya jumlah. Nah, tuh. Kemudian kita buat tempat untuk faktor-faktornya. Nah, ini. Nah, di sini kita mencari bilangan-bilangan sehingga hasil kalinya adalah 8. Karena di sini koefisiennya adalah 1. 1 kali 8 itu adalah 8. 1 kali 8 adalah 8. Berarti kita mencari faktor dari 8. Hasil kali sehingga hasilnya adalah 8 adalah 1 dikali 8, kemudian 2 dikali 4. Kemudian dari pasangan bilangan-bilangan ini kita cari di mana jumlahnya adalah 6. Jumlahnya adalah 6. Ini, seperti ini. Apakah 1 dengan 8? Bukan, karena jumlahnya 9. Apakah 2 dengan 4? Ya, karena jumlahnya adalah 6. Berarti kita ambil pasangan bilangan ini. 2 dengan 4. Kemudian kita simpan di sini. Plus 2 dan plus 4. Sudah didapat di sini faktornya, yaitu x tambah 2 dan x tambah 4. Hanya masalahnya di sini adalah mencari akar-akar persamaan kuadrat. Berarti mencari nilai x-nya. X tambah 2 dikali x tambah 4 sama dengan 0. Kalau perkalian di mana hasilnya 0, berarti salah satunya adalah 0 atau dua-duanya 0. Berarti x tambah 2 sama dengan 0 atau x ditambah 4 sama dengan 0. Cari x-nya, berarti x-nya adalah min 2. Pindah ruas ke kanan jadi min 2. Yang ini x sama dengan pindah ruas 4 menjadi min 4. Karena ada dua nilai, berarti ini kita anggap x1 dan ini x2. Sudah didapat akar-akarnya adalah min 2 dan min 4. Ada cara lain? Ya, kita coba menggunakan cara lain. Nah, persamaan kuadratnya seperti ini. Kita ambil di sini koefisien x-nya. Koefisien x-nya adalah 6, koefisien atau konstantanya adalah 8. Nah, 6 ini merupakan jumlah dari dua bilangan. Kita anggap bilangannya P dan Q. Berarti P ditambah Q itu sama dengan 6. Kemudian 8 merupakan hasil kali dua bilangan tersebut. Jadi P dikali Q sama dengan 8. Cari P dan Q-nya. Berarti kita ngelihat dari 8 ini, hasil kalinya. P dikali Q sama dengan 8. Berarti 8 kita uraikan menjadi hasil kali dari 1 kali 8. Kemudian ada lagi? Ya, 2 kali 4. Dan tidak ada lagi ya, hanya ini saja. Nah, sekarang kita pilih di antara dua pilihan ini, mana sehingga jumlahnya adalah 6. Apakah 1 dengan 8? Bukan ya. Nah, berarti 2 dengan 4. Ini yang kita ambil. Selanjutnya langkahnya sama dengan ini. Dibuat seperti ini. Demikian salah satu cara memfaktorkan persamaan kuadrat. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah x kuadrat tambah 4x dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, di sini bedanya untuk nomor 2 di sini tandanya negatif. Yang artinya di sini selisih. Kemudian sama kita buat tempat untuk faktor-faktornya. Nah, di sini tentukan bilangan-bilangan di sini sehingga hasil kalinya adalah 1 dikali 12. 1 dikali negatif 12 ya. Berarti di sini tulis negatif 12. Didapat dari 1 dikali negatif 12 ya. Atau dikali dari hasil kali dari A kali C. 1 dikali negatif 12 ya. Nah, sekarang bilangan apa saja kalau dikalikan hasilnya negatif 12? Berarti 1 dikali 12, kita ambil positif dulu ya. 2 dikali 6, kemudian 3 kali 4. Kira-kira bilangan mana sehingga selisihnya adalah 4? Apakah 1 dengan 12? Tidak mungkin ya. 2 dengan 6? Ya, mungkin. Karena kalau negatif 2 ditambah 6 hasilnya adalah 4. Jadi 2 kita tambahkan negatif.
Jadi yang diambil adalah ini. Ya, karena kalau 3 dengan 4 selisihnya tidak mungkin 4, ya. Jadi ini tidak mungkin. Gitu. Selanjutnya negatif 2 dengan 6 simpan di sini. Jadi didapat X dikurangi 2 dikali X tambah 6 sama dengan 0. Kemudian dengan cara yang sama X min 2 sama dengan 0 atau X ditambah 6 sama dengan 0. Sehingga didapat X yang pertamanya adalah 2, X yang keduanya adalah 6. Demikian. Dengan cara yang kedua juga bisa, ya, dengan menganggap bahwa 4 adalah hasil dari P ditambah Q sama dengan 4. Kemudian negatif 12 adalah hasil dari P dikali Q, negatif 12. Kira-kira bilangan mana saja? Sama halnya dengan yang sebelumnya, jadi si negatif 12 itu adalah hasil dari 1 kali 12, positif dulu ya kita ambilnya. Kemudian 2 dikali 6, dan 3 kali 4. Nah, seperti ini. Pilih bilangan, pasangan bilangan ini yang jumlahnya adalah 4. Kira-kira yang mana? Atau di sini P dan Q-nya yang mana, sehingga selisihnya, ya, bukan jumlahnya, selisihnya adalah 4. Berarti kemungkinannya adalah yang ini. Dengan menganggap 2-nya adalah negatif. Gitu. Negatif 2 ditambah 6 adalah positif 4. Kemudian selanjutnya sama caranya seperti ini. Sama caranya difaktorkan seperti ini. Begitu. Sehingga didapat akar-akarnya ini. Demikian untuk soal nomor 2. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Soal nomor 3, X kuadrat dikurangi 8X tambah 12 sama dengan 0. Di sini A-nya masih 1, ya. Kita lihat di sini, tandanya plus berartinya di sini jumlah. Jumlah, ya. Kemudian kita cari hasil kali A dikali C adalah 1 dikali 12, berarti 12. Kita buat di sini pasangan bilangan di mana perkaliannya didapat hasilnya 12. 1 kali 12, kemudian 2 dikali 6, 3 kali 4. Kita cari pasangan bilangan sehingga jumlahnya adalah negatif 8. Yang negatif 8, 1 dengan 12 tidak mungkin, ya. 2 dengan 6, 2 dengan 6, ya mungkin. Dengan memisahkan 2 menjadi negatif 2, kemudian 6 menjadi negatif 6. Karena apa? Negatif 2 dengan negatif 6 kalau dijumlahkan menjadi negatif 8. Kalau 3 dengan 4 ini tidak mungkin, ya. Jadi yang diambil adalah ini, sehingga faktornya menjadi X dikurangi 2 dikali X dikurangi 6 sama dengan 0. Dengan cara yang sama, X1-nya berarti langsung, ya, didapat sama dengan 2, X2-nya sama dengan 6. Jadi akar-akarnya adalah ini, 2 atau 6. Gitu. Soal nomor 4 adalah min X kuadrat tambah 5X tambah 14 sama dengan 0. Di sini kita lihat A-nya adalah min 1. Ya. Supaya mudah memfaktorkannya, kita kalikan ini dengan min 1. Sehingga didapat persamaan kuadratnya adalah X kuadrat dikurang 5X, kemudian dikurang 14 sama dengan 0. Kemudian kita lihat hasil kali antara A dikali C, berarti 1 dikali min 14, berarti jawabannya adalah min 14. Tulis di sini min 14. Tentukan di sini hasil kali di mana hasil kalinya min 14. Tentukan di sini bilangannya, berarti 1 dengan 14 dan 2 dengan 7. Tidak ada lagi, ya. Nah, dari pasangan bilangan ini kita cari di mana selisihnya adalah min 5. Tidak mungkin kalau 1 dengan 14, ya, tidak mungkin. Jadi yang paling mungkin adalah 2 dengan 7. Di mana
supaya didapat selisihnya min 5, berarti di sini kita ganti 2-nya tetap, min 7-nya kita ganti menjadi min 7 ya. Jadi didapat di sini pasangan bilangannya 2 dan min 7. Tulis faktornya di sini, X ditambah 2 X dikurangi 7 sama dengan 0. Tuh ya. Jadi X ditambah 2 sama dengan 0, X dikurangi 7 sama dengan 0. X1-nya adalah negatif 2, X2-nya adalah 7. Sehingga didapat akar-akarnya adalah min 2 dan 7. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Di sini agak berbeda. Soalnya adalah 6x kuadrat dikurangi x dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, di sini A-nya adalah 6. Caranya sama, kita tentukan dulu di sini. Hasil kali A dikali C berarti 6 dikali negatif 12 itu sama dengan negatif 72. Kemudian tulis di sini negatif 72. Tuliskan angka-angka atau bilangan di sini sehingga hasil kalinya negatif 72. 1 dikali 72, kemudian 2 dikali 36, 3 dikali 24, 4 dikali 18, kemudian 6 dikali 12, dan 8 dikali 9 ya. Kemudian kita lihat di sini pasangan bilangan ini kira-kira yang mana yang tepat sehingga selisihnya adalah min 1. Selisihnya adalah min 1. Pasangan bilangannya ini tidak mungkin ya. Tidak mungkin, yang paling mungkin adalah 8 dengan 9. Dengan memisahkan di sini 8 positif dan 9-nya diganti jadi negatif gitu. Jadi pasangan bilangannya yang ini ya. Nah, sekarang bagaimana dengan faktornya? Sebelumnya kan koefisien untuk x kuadrat itu adalah 1. Nah, sekarang di sini koefisiennya adalah 6. Berarti kita buat seperti ini ya. 6x dan 6x. Kemudian dibagi 6. 6x kali 6x itu kan 6x kuadrat. Sedangkan di sini adalah 6x kuadrat. Berarti harus dibagi oleh 6 ya. Nah, seperti ini. Kemudian tuliskan di sini ditambah 8 dikurangi 9. Gitu. Perkecil dengan cara 6x ditambah 8 dikali 6x dikurangi 9 sama dengan 0 dibagi 6 itu merupakan perkalian dari 2 dikali 3. Diuraikan. Nah, 2 kita gunakan untuk membagi 6x tambah 8. 3 kita gunakan untuk membagi 6x dikurangi 9. Jadi 6x ditambah 8 dibagi 2 menjadi 3x ditambah 4. Tuh ya. Nih, 6 bagi 2, 3. 8 bagi 2, 4. Kemudian dikali pembagian dari 6x kurang 9 dibagi 3. 6 dibagi 3 adalah 2x ya. Dikurangi 9 dibagi 3, 3. Nah, sehingga didapat faktornya seperti ini. Dengan cara yang sama, kita anggap 3x ditambah 4 sama dengan 0 atau 2x dikurangi 3 sama dengan 0. Sehingga didapat x-nya, x1-nya 4 pindah ruas menjadi min 4 per 3. Kemudian kalau x2-nya min 3 pindah ruas menjadi 3, kemudian 2 pindah menjadi bagi 2. Nah, didapat sekarang
kedua akarnya, yaitu min 4/3 dan 3/2. Soal nomor 6, 6x kuadrat ditambah 11x dikurangi 10 sama dengan 0. Kita tentukan dulu A dikali C, hasilnya adalah 6 dikali min 10. Hasilnya adalah min 60. Kemudian kita buat pasangan bilangan di mana perkalian itu hasilnya negatif 60. 1 dengan 60, 2 dengan 30, 3 dengan 20, kemudian 4 dengan 15, 5 dengan 12, dan yang terakhir 6 dengan 10. Tidak ada lagi, ya. Kita lihat di sini 11. Berarti selisihnya harus sama dengan 11. Kita cari pasangan bilangan ini. Di sini tidak bisa, 3 dengan 20 juga tidak bisa, yang paling memungkinkan ini, ya. 5 dengan 12 tidak bisa, selisihnya 11, ini juga tidak bisa. Jadi yang memungkinkan 4 dengan 15. Cuman salah satunya harus negatif, ya. 4 dengan 15 berarti yang diambil yang negatifnya adalah 4. Jadi negatif 4. Negatif 4 dengan 15 hasilnya 11, gitu ya. Nah, kita yang akan gunakan pasangan bilangan ini, negatif 4 dengan 15. Seperti halnya soal nomor 5, berarti kita tuliskan dulu di sini 6x per 6, ya. Ini sama dengan 0. Kemudian karena kita sudah tahu di sini min 4, kemudian di sini plus 15. Dengan cara yang sama, kemudian kita uraikan 6 itu menjadi 3 kali 2. Ya. 3 atau 2 dikali 3. Sehingga 2 menjadi pembagi 6x kurangi 4, 3 menjadi pembagi 6x ditambah 15, ya. 6 dibagi 2, 4 bagi 2 menjadi 3x min 2. Kemudian 6 dibagi 3, 15 dibagi 3. Jadi hasilnya adalah 2x ditambah 5. Jadi ini faktor-faktornya. Tinggal mencari akar-akarnya, berarti 3x min 2 sama dengan 0 atau 2x ditambah 5 sama dengan 0. Jadi didapat di sini x-nya adalah min 2 pindah jadi 2, 3 pindah jadi per 3. Jadi ini x1. Kemudian x2-nya adalah 5 pindah ruas menjadi min 5. Kemudian 2 pindah ruas jadi per 2. Jadi didapat seperti ini. Akar-akarnya adalah 2/3 dan min 5/2. Soal nomor 7 ini agak berbeda soalnya, ya. Bentuknya adalah x kuadrat dikurangi 16 sama dengan 0. Jadi di sini b-nya atau koefisien x-nya adalah 0, ya. Kita cari hasil kali A dikali C, berarti 1 dikali negatif 16. Berarti jawabannya negatif 16. Kemudian kita tentukan sekarang bilangan-bilangan di mana perkaliannya hasilnya adalah negatif 16. 1 dikali 16, 2 dikali 8, dan 4 kali 4. Kemudian kita lihat di sini B-nya 0, artinya berarti di sini selisihnya itu sama dengan 0. Kita pilih di antara pasangan bilangan ini mana yang selisihnya adalah 0. 1 dengan 16 tidak mungkin, kemudian 2 dengan 8 juga tidak mungkin, yang mungkin adalah 4 dengan 4. Berarti kita kasih tanda di salah satunya di 4, ya. Jadi negatif 4 dengan negatif 4. Jadi yang diambil adalah yang ini.
Kemudian kita tuliskan di sini persamaan kuadratnya. X, X. Ya, berarti di sini min 4, di sini ditambah 4. X dikurangi 4 sama dengan 0, atau X ditambah 4 sama dengan 0. Gitu ya. X1-nya adalah 4, X2-nya adalah negatif 4. Selesai. X1, X2 didapat atau akar-akarnya didapat. Tapi di sini ada juga yang menyelesaikan persamaan kuadrat yang khusus berbentuk seperti soal nomor 7 dengan menggunakan rumus seperti ini. Ya. A kuadrat dikurangi B kuadrat itu sama dengan A ditambah B dikali A dikurangi B. Nah, soal X kuadrat dikurangi 16 kita bisa rubah ke bentuk rumus ini. Jadi A kuadratnya kita anggap X kuadrat, kemudian B kuadratnya adalah 16. 16 itu adalah hasil dari 4 kuadrat. Gitu. Jadi soal nomor 7 berbentuk seperti rumus ini. Kita uraikan menjadi A ditambah B berarti X ditambah 4. A kurangi B berarti X dikurangi 4. Gitu ya. Jadi sama dengan yang proses di atas. Ini adalah faktor-faktornya. Berarti X tambah 4, X dikurangi 4 itu sama dengan 0. Berarti X1-nya adalah min 4. Atau X2-nya adalah 4. Sama dengan soal atau penyelesaian di atas. Soal nomor 8. 2x kuadrat dikurangi 10 sama dengan 0. Nah, di sini B-nya, koefisien untuk X-nya atau B-nya itu sama dengan 0, kemudian koefisien untuk X kuadratnya adalah 2. Sebenarnya soal ini bisa disederhanakan dengan membagi 2. Ruas kiri kita bagi 2 menjadi X kuadrat dikurangi 10 bagi 2, 5 sama dengan 0. Jadi soal nomor 8 adalah sama seperti ini. Ya. Kemudian kita faktorkan. Faktorkannya bisa langsung dengan rumus yang sebelumnya, yaitu dengan rumus A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A ditambah B dikali A kurangi B. Berarti X kuadrat kurangi 5 sama saja dengan X kuadrat dikurangi akar 5 dikuadratkan. Jadi kalau difaktorkan menjadi X ditambah akar 5 dikali X dikurangi akar 5 sama dengan 0. Berarti X1-nya langsung ya, X1-nya adalah min akar 5 atau X2-nya adalah akar 5. Soal nomor 9, X kuadrat ditambah 6X sama dengan 0. Nah, sekarang yang C-nya yang sama dengan 0. Soal nomor 9 ini bisa langsung kita sederhanakan atau dengan cara mengeluarkan X. Jadi, di X kuadrat mengandung X, di 6X juga mengandung X ya. Jadi X-nya dikeluarkan sehingga dalam kurungnya tinggal X ditambah 6. Itu. Perkalian yang hasilnya sama dengan 0, maka salah satunya sama dengan 0 atau mungkin dua-duanya sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan 0 atau X tambah 6-nya yang sama dengan 0. Jadi kita anggap X1-nya adalah 0, X2-nya berarti sama dengan 6 pindah ruas ke kanan menjadi min 6. Selesai. Didapat akarnya adalah 0 atau di sini negatif 6. Soal nomor 10, 3x kuadrat ditambah 12 sama dengan 0. Nah, di sini bentuk soal yang berbentuk seperti ini. AX kuadrat ditambah B sama dengan 0. Nah, yang seperti ini. Jika
A-nya positif dan B-nya juga positif, maka bentuk persamaan kuadrat seperti ini tidak bisa difaktorkan. Kita analisa soalnya. 3x kuadrat ditambah 12 sama dengan 0. X kuadrat. X kuadrat itu nilainya selalu positif, karena kalau bilangan negatif dikuadratkan hasilnya positif. Bilangan positif dikuadratkan juga hasilnya positif, kecuali kalau x-nya adalah 0. Berarti hanya ada dua kemungkinan, x kuadrat itu nilainya 0, atau x kuadrat itu nilainya positif. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi soalnya. 3x kuadrat. Suatu bilangan di mana x kuadratnya adalah 0 dikali 3, maka jawabannya adalah 0. Suatu bilangan di mana x kuadratnya adalah positif, kemudian dikalikan 3, maka jawabannya positif. Jadi, nilai 3x kuadrat itu nilainya adalah 0 atau positif. Kemudian 3x kuadrat ditambah 12. Hasilnya bagaimana? Bilangan 0 ditambah 12 berarti jawabannya positif ya. Kemudian bagaimana kalau 3x kuadratnya positif ditambah 12? Jawabannya pasti positif. Jadi kesimpulannya 3x kuadrat ditambah 12 itu adalah positif. Sehingga 3x kuadrat tambah 12 sama dengan 0 tidak mungkin bisa diselesaikan, karena 3x kuadrat ditambah 12 tidak mungkin sama dengan 0. Jadi tidak ada nilai x yang memenuhi. Soal nomor 11 adalah x kuadrat dikurangi 5x ditambah 5 sama dengan 0. Kita coba dengan menggunakan cara memfaktorkan. Kita cari hasil kali A dikali C. 1 dikali 5. A-nya 1, C-nya 5. Berarti jawabannya adalah 5. Kemudian kita mencari dua bilangan sehingga hasil kalinya adalah 5. Hanya ada satu pasangan bilangan, yaitu 1 dengan 5 saja. Karena kita mencari bilangan bulat. Nah, di sini 1 dengan 5 merupakan hasil kalinya 5. Kemudian kita lihat di sini. Koefisien dari x adalah min 5, artinya di sini selisih atau jumlah itu harus hasilnya negatif 5. Dari mana? Dari angka ini. Bisa tidak? 1 dengan 5, maka selisih atau jumlahnya adalah negatif 5. Ini tidak mungkin. Ya. Dengan kondisi yang seperti ini, berarti tidak bisa menggunakan cara memfaktorkan. Berarti kita harus mencari cara lain. Nah, caranya dengan menggunakan rumus ABC. Nah, mencari akar-akar persamaan dengan menggunakan rumus ABC akan dibahas di video berikutnya. Sampai di sini pembahasan soal-soal mengenai cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.